Halo semuanya, kita berjumpa lagi di pertemuan kelima minggu ini dalam mata kuliah bahasa Inggris. Baik, untuk topik hari ini, we are going to discuss 5 topics. The first one is making requests, accepting and refusing requests, complaining, apologizing, and giving excuses. Jadi hal-hal ini semuanya merupakan kumpulan dari frase-frase atau topik yang terkait dengan permintaan atau permohonan. Jadi ketika kita memohon, meminta, atau menolak suatu penawaran atau sebagainya, nah bagaimana kita mengekspresikannya dengan baik. Dalam konteks grammar, yang akan kita sedikit ulang di minggu ini adalah mengenai two-part verbs atau kata kerja yang terdiri dari dua kata. Yang ini seringkali susah itu karena pasangan preposisinya ya yang biasanya susah. Kemudian juga penggunaan will untuk merespon suatu permintaan. Kemudian juga request yang menggunakan modals dan juga kalimat would you mind yang diawali oleh would you mind. Baik, kita mulai dengan yang topik pertama, yaitu phrasal verbs atau kata kerja frasal atau juga disebut two-part verbs. Jadi definisi dari phrasal verbs atau two-part verbs ini adalah kombinasi dari dua kata kerja yang kemudian ketika digabung menjadi suatu kategori grammar yang berbeda. Jadi bisa berupa adverb, bisa berupa preposisi, atau bisa juga dua-duanya. Contohnya dari kata kerja get, kita tahu get itu artinya mengambil ya. Tetapi kalau kita tambahkan preposisi at, atau preposisi in, atau preposisi out, off, away, dan sebagainya, maka artinya itu menjadi berubah. They all have different meanings, dan ini yang memang jangankan untuk mahasiswa sastra China atau D3 bahasa Mandarin, tetapi untuk mahasiswa sastra Inggris pun merupakan tantangan karena ini merupakan suatu hafalan ya, jadi tidak bisa ada cara lain kecuali either menghafal atau sering terekspos dengan kata-kata phrasal verbs ini. Jadi ketika kalimatnya misalnya menggunakan kata get atau katanya, maka untuk mengacu pada misalnya mengatasi gitu ya, get apa nih kalau mengatasi, out, in, at ya, yang betul itu get over ya, get over it, jadi udah atasi saja, jadi jangan dipikirkan terus itu ya, atasi. Contohnya seperti itu. Dan ini ada beberapa contoh lainnya. Jadi misalnya yang pertama pass itu lewat ya, tapi ketika kita tambah away, pass away itu menjadi artinya meninggal, yang kalimat formal yang sopan ya. Jadi kita nggak bilang misalnya my grandmother died gitu, itu bisa tapi tidak formal. Kita biasanya mengacu my grandmother misalnya passed away 20 years ago misalnya. Kemudian come kita tahunya datang, tapi ketika ditambah come into artinya jadi mendapatkan atau menginherit itu mewariskan atau diwarisi ya. Jadi di sini after his father died, he came into ya, dia mendapat mewarisi sebuah apa ya, banyak sekali fortune. Di sini came into itu menjadi mewarisi. Kemudian kata yang sama come tapi dijadikan tambah dengan at, come at, itu berarti menyerang. He came at me with a knife. Jadi bukan cuma datang doang. Kalau come itu he come to me biasa ya, tapi kalau come at itu berarti ada kesan menyerang gitu. Baik itu berupa fisik atau misalnya berupa verbal pun bisa. Kemudian run, kita tahu lari, tapi ketika ditambah over, run over berarti bisa describe briefly. Jadi kita ulangi lagi ya sedikit, kita gambarkan lagi secara singkat. Let's run over the whole plan. Jadi maksudnya kita bukannya melarikan diri, tapi run over itu berarti mengulang kembali secara singkat apa yang kita lakukan. Come ditambah about menjadi artinya terjadi. Can you tell me how the accident come about? Bagaimana kecelakaan tersebut terjadi? Jadi nggak harus pakai
happen all the time, kita bisa pakai phrasal verb come about untuk mengacu pada sesuatu yang terjadi. Go juga bisa tambah go for. Ini juga sama seperti come at, tapi pakai go, tambah for menjadi attack juga. Kemudian act up, causing trouble, menyebabkan masalah. Act up itu jadi kayak bertindak yang sengaja mencari masalah gitu ya, act up. Kemudian play up menjadi misbehave, tidak berkelakuan baik ya. You may begin to play up, jadi udah mulai tidak baik tindakannya. Could you turn down, itu tahu ya, turn itu memutar atau berbelok, tapi kalau ditambah down, turn down itu bisa artinya menolak atau bisa juga mengecilkan dalam konteks volume. Turn down the volume, atau misalnya menolak itu misalnya I turn down the offer, saya menolak tawaran tersebut, misalnya itu bisa. Speak tambah up bisa menjadi berbicara lebih keras ya. Speak up itu bicara gitu ya, lebih keras. Come tambah off menjadi terjadi enggak gitu ya, take place, kejadian enggak. Did the trip to Paris ever come off? Apakah perjalanan ke Paris pernah terjadi atau terrealisasi gitu ya. Jadi come off itu terrealisasi. Kemudian pick up on, menyadari ya, notice. Pick up on, did you pick up on his nervousness? Apakah kamu menyadari ya dia ketegangan dia gitu ya, kegelisahannya. Kemudian act on itu artinya affect, mempengaruhi. Kemudian come after itu mengikuti, dan bring up itu menyinggung ya. Don't bring up, jangan menyinggung masalah-masalah politik. Jadi bring itu kita bawa, taunya, tapi kalau tambah up jadi menyinggung. Nah, ini hanya sekian 15 dari mungkin ratusan phrasal verb di luar sana. Jadi memang banyak sekali, dan memang cara satu-satunya itu ya either terekspos lebih sering terhadap phrasal verbs ini atau menghafalkannya, which is sangat banyak sekali, mungkin lebih dari ratusan ya, mungkin sampai ribuan, karena satu kata kerja bisa ditambah dengan kata kerja lain atau ke frase lain, atau maksudnya preposisi, dan akhirnya menjadi satu kata kerja baru yang artinya berbeda sama sekali. Dan ini masih ada contoh-contoh lainnya sampai nomor 30, tapi intinya adalah bahwa yang biru itu semua adalah yang disebut dengan phrasal verb atau two-part verbs, karena ada dua kata yang digunakan yang membentuk kata kerja baru yang artinya berbeda sama sekali dari kata asli yang dipakai di awalnya gitu ya. Di sini ada mess around, comes before, give back, hang on, let out, cut out, semuanya disebutnya phrasal verbs, kata kerja frase. Dan jika kita menggunakan kata kerja frase ini dengan sebuah kata benda, misalnya ada TV, maka kita bisa memisahkan, men-split gitu ya. Jadi daripada disatukan turn down the TV, maksudnya bukan dikebawahkan ya, tapi maksudnya dikecilkan volume TV-nya. Instead of saying turn down the TV, we can split the turn and down and put the noun in the middle. Jadi turn the TV down gitu ya. Jadi down-nya ditaruh di belakang, itu lebih natural ya. Atau pick up your things, pick your things up. Kecuali kalau kata bendanya panjang, nah kita jangan pisahkan. Tapi kalau kata kerja cuma satu kata, biasanya phrasal verbnya itu di split gitu ya, mengapit kata benda yang ada. Itu yang sangat umum dilakukan dalam kalimat-kalimat informal atau kalimat langsung oral gitu ya, baik oral maupun written. Jadi split the phrasal verb and put it with in between the nouns ya, atau kata benda yang diterangkannya. Dan kata benda tersebut bisa disingkat lagi menjadi kata pronoun. Misalnya turn the TV down, you can say turn it down. Jadi it-nya itu menggantikan kata the TV gitu ya. Jadi turn it down, lebih disingkat lagi. Atau tadi pick up your things atau pick your things up menjadi pick. Nah, your things-nya menjadi pronoun, yaitu them, pick them up. Itu cara untuk lebih menyingkat lagi kata bendanya itu dijadikan pronoun ya, atau apakah itu it, them, atau apapun itu. Nah, dalam konteks penggunaan phrasal verbs dalam
meminta atau merespon, kita bisa menggunakannya gitu ya. Jadi misalnya kita meminta seseorang buat menurunkan volume suara. Please turn down the music. Kemudian responnya, okay, I'll turn it down. Nah, it-nya di situ jelas the music-nya ya. Jadi di sini yang meresponnya itu tidak lagi mengulang kata the music karena dia sudah dikatakan oleh orang pertama, sehingga dia orang kedua yang merespon, dia tidak perlu mengulang okay, I will turn the music down. Cukup okay, I'll turn it down. Atau pick up your clothes please. Nah, responnya bisa alright, I'll pick them up. Jadi them-nya itu menggantikan your clothes. Kemudian pick up-nya itu digunakan di antara kata benda yang dimaksud. Jadi di sini kata request yang tentu saja kalian sudah tahu adalah kata please ya. Ini sangat penting. Walaupun untuk orang yang seumur, please itu adalah pilihan yang baik untuk meminta seseorang melakukan sesuatu ya. Jadi jangan cuman bilang turn down the music. Gunakan please gitu ya, itu akan lebih sopan. Nah, ini adalah satu halaman yang diambil dari buku utama kita yang memberikan latihan mengenai request gitu ya. Jadi misalnya yang pertama diberikan contoh sudah pick up the toys please. Nanti bisa dijawab dengan alright, I'll pick them up, karena the toys itu jamak, jadi kita pakai katanya them gitu ya. Misalnya turn off. Nah, ini turn off ini apa nih kurang lebih? Bisa TV ya, bisa radio. Jadi ada dua pilihan. Jadi kita pasti cuma bisanya radio atau TV. Kita coba yang radio. Jadi turn the radio off please. Nah, jawabannya misalnya okay, I'll turn it off. The radio cuma satu ya, jadi it off. Kemudian clean up. Nah, di sini ada pilihannya, mungkin yang paling cocok the yard misalnya ya, berantakan halamannya gitu. Atau the trash juga bisa ya. Bisa. Jadi kita bilang clean the yard up please. Okay, I'll clean it up. Atau clean the trash up please. Alright, I'll clean it up. Dan seterusnya. Jadi silakan latihan sendiri, gunakan kata phrasal verb yang cocok dengan bendanya. Jadi kalau take out itu apa, take off itu apa, hang up itu apa gitu ya, yang cocoknya apa. Kemudian nanti diresponnya itu dengan cara alright, I'll misalnya take it off misalnya. Nah, itu mengacu pada benda yang kita pilih gitu ya. Tapi harus cocok. Jadi nggak bisa misalnya take out the trash bisa, tapi kita nggak bisa take out the radio, agak rancu gitu ya. Take out the trash atau take out the dog itu masih mungkin. Jadi pilihannya banyak, mungkin satu jawaban bisa ada lebih dari dua opsi ya bendanya. Baik, ini adalah latihan kedua, di mana kalian harus menemukan frase yang biasanya digabungkan dengan two part verb. Jadi contohnya di sini clean up. Nah, kalau clean up di sini membersihkan ya berarti kalau membersihkan ini mungkin pilihannya bisa the garbage ya atau the mess di sini ya, karena mess itu udah jelas sesuatu yang berantakan. Jadi clean up the mess atau clean it up jadinya. Kalau hang up, nah di sini hang itu menggantung, biasanya yang digantung apa? Coat di sini ya, jaket. Jadi hang up your coat. Pick up, nah pick up di sini ambil, bisa newspaper, bisa garbage gitu ya, itu beberapa pilihan dan seterusnya. Jadi silakan pilih mana kata benda yang cocok dengan phrasal verb yang ada. Nah, kalau tadi kita request menggunakan kata please, nah di sini juga kita bisa menggunakan modals untuk meminta, requesting atau menawarkan atau offering. Jadi selain pakai please, kita bisa pakai beberapa modal sini yang tentu saja kamu sudah sangat kenal, yaitu can, will, could, would, may, itu semuanya adalah modals disebutnya. Jadi kalau ada kata-kata ini itu sebutannya itu modals ya. Dan modals ini digunakan untuk meminta, merequest atau menawarkan atau mengundang gitu ya. Jadi artinya sebetulnya hampir sama basicnya, tetapi ada yang bedanya itu cuma di level formalitasnya. Jadi mana yang lebih formal, mana yang tidak formal, mana yang sangat informal. Nah, itu yang membedakan antara penggunaan can, will, could, would sama may ini.
Dan untuk membedakannya, kita lihat di sini. Untuk yang less formal itu biasanya pakai can sama will. Misalnya kamu ke teman lah, can you can you lend me your pen misalnya, atau can you drive me to the mall, for example, ya itu biasanya secara less formal. Atau will you take me out today, tonight misalnya, ya itu less formal. Tapi kalau misalnya mengacu pada dosen atau orang tua, biasanya pakai lebih formal gitu ya, atau ke orang yang kita hormati misalnya, jadi pakainya could. Could you misalnya repeat your explanation please, atau would you take me out tonight, ya itu semuanya kedengarannya formal atau pakai may I borrow your pen please. Jadi hampir semuanya sama untuk meminta, requesting atau offering, tapi bedanya can sama will itu less formal dan yang tiga lainnya itu lebih formal. Untuk fungsi offering atau menawarkan, kita dapat menggunakan model can, could, dan may. Jadi itu kalau kita misalnya bingung ya, kalau saya mau menawarkan dia tumpangan, apa ya saya pakainya, apakah pakai will atau would? Nah, cocoknya di sini adalah pakai can, could, atau may. Misalnya, can I help you? Could we get you something to eat? May I take your order? Itu tiga models yang kita gunakan biasanya untuk menawarkan. Kemudian model sini pun selain menawarkan juga bisa digunakan untuk membuat atau menyatakan suatu permintaan. Kalau tadi kan menawarkan, nah ini meminta gitu ya, request. Ada request apa? Membuat request. Yang pertama, we use models of request when we ask someone to do something or when we want something. Jadi beda sama tadi. Kalau tadi kan kita menawarkan ya. Nah ini kalau request, kita meminta seorang melakukan sesuatu, kita bisa pakai will ya. Will you pass me the salt? Tolong ambilin garamnya misalnya. Dan biasanya kita pakai kata please after the subject atau di akhir kalimat untuk membuat permohonan kita itu lebih sopan gitu ya. Misalnya, could you please open the door? Itu di tengah-tengah atau di belakang. Can you wait a moment please? Jadi please ini bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang ya. Tapi tidak ada salahnya menggunakan kata please dalam konteks apapun karena itu adalah masalah kesopanan, jadi lebih baik digunakan. Kemudian yang ketiga, we put not before the verb for the negative request. Jadi misalnya kita mohon jangan merokok di sini, nah itu kan negatif ya, not. Biasanya pakai itu negative request disebutnya. Contohnya, would you please not smoke here? Seperti itu ya. Would you please not smoke here? Itu artinya meminta supaya jangan merokok dengan sopan gitu ya memintanya. Kalau mau marah atau yang sangat spontan ya, don't smoke gitu ya, stop smoking. Nah itu to the point. Tapi kalau mengacu pada seorang customer misalnya ya, bisa bilang would you not smoke here please, seperti itu. Dan yang ketiga, setelah tadi offering menawarkan, kemudian making request membuat permintaan, dan yang ketiga sekarang itu menjawab atau merespon permintaan dari orang. Jadi biasanya kita juga menjawab request itu dengan kata can, will, dan can't ya. We generally don't use could or would. Jadi biasanya dalam kalimat-kalimat yang pendek jawabannya itu jarang menggunakan kata could atau would, dan usahakan jangan menggunakan kata won't karena itu kedengarannya tidak sopan dan kesannya itu kita marah gitu. Kecuali kalau kita marah ya memang responnya bisa pakai won't. Jadi contohnya, can you please come inside? Will you come inside? Please, could you please come inside? Atau would you please come inside? It's very cold out there. Nah itu semuanya meminta ya, menjawab. Nah kemudian menjawabnya seperti apa ya? Jawabnya yes, I can. Yes, I will. No, I cannot. Atau I can't ya. Jadinya jawabannya itu menggunakan can, will, atau can't yang tadi, atau could ya. Walaupun could atau would biasanya jarang dipakai, jadi pakainya can, will, atau kalau nggak bisa can't ya. Tapi jangan won't, kalau won't itu tidak sopan atau kesannya marah. Itu cara menjawab suatu request dalam yang pendek gitu. Jadi nggak usah yes I will go inside the house, enggak ya. Misalnya yes I will, that's it. Itu pendek kan, pakainya will atau can. Ini diambil lagi contoh latihan dari
bukan latihan ya, tapi ini satu bagian yang berikutnya, yaitu menggunakan request atau permintaan permohonan yang menggunakan frase would you mind. Nah, ini sangat sopan ya. Nah, strukturnya adalah kalau kita menggunakan would you mind, itu pasti selalu diikuti oleh gerund ya. Gerund itu adalah kata kerja tambah ing, jadi selalu pakai gerund. Kalau kamu pakai kalimat would you mind, selalu ada gerund. Contohnya di sini, would you mind turning ya, jadi bukan turn, atau would you mind to turn, atau would you mind turn, salah, tapi selalu pakainya ing. Would you mind turning the stereo down, atau close di sini, would you mind closing the door please, atau would you mind putting your garbage here. Jadi semuanya itu pakainya ing, dibandingkan dengan yang model biasa bukan would you mind, maka mereka biasa juga ya, can diikutinya pasti dengan kata kerja satu, verb satu yang nggak pakai apa-apa, nggak pakai s, nggak pakai ed, nggak berubah, pokoknya kata kerja utamanya. Jadi can you turn the stereo off, could you close, would you please take. Jadi jangan sampai kata kerjanya diganti ya menjadi kata past tense atau atau apapun ketika menggunakan modals. Modals selalu diikuti oleh kata kerja satu ya. Tapi kalau would you mind selalu diikuti oleh kata kerja gerund pakai ing. Itu perbedaannya. Jadi jangan, kalau kamu bilang can you misalnya apa ya, can you closed pakai ed, itu salah ya. Jadi selalu kalau ada modals can, could, would, may, apapun itu diikuti oleh kata kerja satu. Kalau would you mind dengan ing atau gerund. Nah, berikutnya ini adalah contoh latihan. Jadi tinggal mencocokkan ya, match the request with the appropriate responses. Misalnya yang pertama, could you lend me $20? Ini sopan ya, bisa nggak meminjamkan saya $20? Maka jawabannya di sini yang cocok yang D ya. Are you kidding? I don't have any cash. Ya. Atau karena di sini jawaban pertanyaannya sopan, could you? Nah, mungkin di sini jawabannya kita cari yang lebih sopan, meskipun yang tadi betul bisa, tapi kayaknya tidak terlalu resmi, formal. Jadi kalau ketika seorang request formal, maka kita responnya juga formal lagi. Berarti di sini yang paling cocok mungkin yang paling bawah ya, F. Sure, no problem, I'd be glad to, misalnya. Atau yang kedua, can you get me a sandwich? Nah, ini jelas ini ke teman ya, can you get me a sandwich, kayaknya lebih sangat informal. Jawabannya di sini karena di sini informal, maka mungkin yang tadi ya, are you kidding? I don't have any cash, misalnya. Kemudian yang ketiga, can you help me move to my new house? Ini juga informal. Bisa yang jawabannya E ya, I'm really sorry but I'm busy. Dan seterusnya, silakan cari mana yang kurang lebih informal, mana yang formal. Jadi jawabannya bukan berarti salah, bisa saja jawabannya pasangannya betul tapi tidak cocok karena pernyataannya pakai sopan tapi jawabannya nggak sopan. Nah, itu kurang cocok. Biasanya pasti jawabnya selevel gitu ya formalitasnya. Nah, ini sedikit lebih jauh mengenai penggunaan would you mind. Jadi penggunaan pertama itu kalau kita pakai if ditambah dengan subject, kemudian pakai past tense dan something, ini adalah penggunaan pertama. Jadi would you mind ini bisa ada beberapa penggunaan. Penggunaan pertama itu dengan formatnya seperti ini. Contohnya, would you mind if I used your phone now? Jadi kalau pakai if dan kemudian diikuti oleh kata objek orang, maka tensesnya di situ bukan ing ya, bukan using, tapi use pakai past tense. Kalau yang tadi kan would you mind using. Nah, kalau habis mind diikuti kata kerja pasti itu pakai gerund. Tapi kalau ada kata mind diikuti oleh if dan objek, maka kata kerjanya menjadi past tense. Itu selalu. Itu jadi udah pakemnya seperti itu ya. Would you mind if plus subject itu pasti diikuti oleh kata kerja yang past tense. Dan ini bisa menjadi perhatian juga. Contohnya yang pertama, would you mind if I opened the window? Ini berarti bolehkah saya buka jendela gitu ya. Tapi kalau misalnya kita I-nya menjadi you,
would you mind if you open the window, maka itu bukan bukan offering tapi menjadi request. Kalau tadi kan offer ya, would you mind if I open the window, jadi offering, boleh nggak saya biarkan saya yang buka. Tapi kalau kita pakainya would you mind if you open the window, maka itu menjadi request, permintaan, meminta orang tersebut buat buka jendela. Jadi jika di dalam yang pertama ini orang itu sendiri yang ingin melakukan sesuatu dan meminta izin pada orang yang ditanya. Tapi kalau yang kedua itu meminta orang yang ditanya untuk melakukan sesuatu, itu perbedaannya. Tapi sama ya, open pakai past tense, dia juga pakai past tense. Kenapa? Karena ada if dan kata subjek ini, if I, di sini if you. Nah, yang kedua ini adalah sebetulnya yang paling pertama kita bahas ya. Would you mind tanpa ada if, tanpa ada subjek, itu pasti kalau diikuti kata kerjanya menjadi gerund. Would you mind taking this book back for me? Would you mind sending that mail for me? Jadi ini otomatis kalau mind ditambah kata kerja pasti jadi gerund ya. Itu perbedaan yang ini, penggunaan kedua. Dan penggunaan ketiga adalah jika kita menggunakan setelah kata mind tidak ada if tapi langsung subjeknya, kemudian ditambah verb dan ing. Contohnya di sini, would you mind John's? Nah, harus pakai apostrophe s. Kenapa sih? Ya, ini memang aturannya seperti itu ya. Jadi ketika ada kata benda seperti orang, nama di sini, maka harus menjadi kepunyaan. Would you mind John's? Nah, di sini kata kerjanya pakai ing ya. Jadi staying here. Jadi jangan would you mind John stayed pakai past tense, jangan stay juga tapi staying. Atau misalnya would you mind my sisters coming with us. Jadi selalu polanya seperti itu ya. Pakai apostrophe s atau artinya di sini kepunyaan, tambah come-nya itu menjadi tambah ing. Bisa juga would you mind kalau pakai his, bisa ya. Nah, kalau misalnya would you mind his itu nggak usah pakai koma s karena his itu sudah kepunyaan kan. Atau would you mind hers misalnya ya. Nah, itu udah nggak usah pakai koma s karena udah memang kepunyaan. Would you mind his coming with us to the picnic? Tapi kalau kata bendanya nama orang atau nama di sini pakai sister atau apapun, pakai apostrophe s. Nah, ini adalah penggunaan would you mind ketiga. Nah, ini perhatikan ketika kita merespon seseorang yang meminta kita menggunakan kata would you mind, maka kalau kita responnya positif dalam arti yang kita menerima, no, not at all, of course not, no, go on please. Gitu. Jadi maksudnya would you mind ini ketika kamu bilang, misalnya ada seorang, would you mind me opening the window? Kalau kamu keberatan, jangan bilang yes, karena itu malah jadi kesannya kamu kalau misalnya ada seorang bilang would you mind me smoking here? Nah, itu kan terus kamu keberatan. Nah, kalau kamu keberatan jawabannya yes, tapi kalau kamu nggak keberatan jawabannya no. Jadi ketika kamu bilang misalnya orang itu nggak boleh ngerokok, kan kamu pasti kan biasanya kesannya no, saya keberatan nih, no. Tapi kalau kamu jawab no, itu berarti kamu nggak keberatan. Jadi itu yang menarik karena di sini ketika kamu lihat positif respon jawabannya itu no gitu ya. Ini berarti sebetulnya kamu tidak keberatan. Tapi kalau misalnya kamu keberatan jawabannya yes gitu. Misalnya would you mind me smoking here? Nah, kalau kamu keberatan jawabannya yes, I mind. Itu saya berarti keberatan gitu ya. Ini seringkali salah karena dianggapnya would you mind itu jawabannya itu kalau keberatan itu harus no. Enggak gitu ya. Malah kebalikan. Kalau kamu keberatan bilangnya yes, tapi kalau kamu silakan aja nggak apa-apa, jawabannya no gitu ya. Jadi seperti itu. Ini yang sering kali salah gitu ya. Jadi jangan lupa kalau nggak keberatan jawabannya malah no, tapi kalau keberatan jawabannya yes untuk pertanyaan would you mind ini. Dan kemudian yang topik berikutnya ini mengenai permintaan maaf, apologizing, meminta maaf. To apologize is to tell someone that you are sorry for having done something that has caused him or her inconvenience or unhappiness. Misalnya, I must apologize to Isabel for my late arrival. I'd like to apologize. Trains may be subject to delay on the Northern Line. We apologize for any inconvenience caused. Jadi kalau dalam pesawat biasanya kan
pramugarinya bilang, oh we apologize for the inconvenience, we have to stay for a while before we can embark misalnya ya. Jadi di sini kata apologize itu digunakan dalam berbagai konteks, misalnya I must apologize atau I would like to apologize, itu yang sangat sopan, atau langsung we apologize sebagai kata kerja. Dan ini adalah beberapa cara untuk meminta maaf. Jadi jangan cuma bilang kalau misalnya ada apa-apa, kan kita paling gampang sorry ya. Nah, itu paling simpel kan. Sorry satu kata. Tapi untuk yang lebih formal kita bisa banyak pilihan ini sebetulnya. Ada bisa I do apologize for my mistake misalnya. I must apologize for the trouble I have caused. Misalnya I apologize for being late, atau misalnya I am sorry for troubling you misalnya. I shouldn't have cheated in the class misalnya. It's all my fault. I'm ashamed of my actions. Please forgive me for my trespassing, atau excuse me for being so rude, dan seterusnya. Ini banyak sekali cara untuk meminta maaf. Jadi jangan cuma pakai sorry ya, tapi kita bisa pakai beberapa frase yang lebih formal dan lebih bermakna. Ketika didengar orang itu berarti kesannya kita tuh beneran minta maaf gitu, jangan cuma selewat kata sorry doang. Nah, ternyata ada juga cara-cara berbeda untuk apologize yang memiliki meaning yang berbeda. Misalnya kalau ada yang memberikan alasan gitu ya, I'm sorry, I didn't realize that I was in your way misalnya. Terus sorry, saya nggak tahu, saya ngalangin jalan misalnya. Itu alasan gitu ya. Ada juga yang mengakui, misalnya I forgot, I left it there. Itu dia mengakui bahwa dia lupa gitu. Kemudian yang ketiga bisa juga minta maaf tapi sekaligus membayar kesalahan tersebut dengan memake an offer. I'll take it out right now. Ya, jadi I'm sorry I forgot to take the trash out. I'll take it out right now misalnya. Atau bisa juga apologizing dalam konteks membuat janji. I promise I'll be better next time. I'll make sure to check everything before we start misalnya. Jadi itu cara-cara yang sebetulnya sama, tapi intinya meminta maaf cuman berbeda konteks. Oke, so itu adalah pembahasan kita hari ini. Cukup banyak memang, tapi saya sekali lagi tekankan, semua yang saya sudah share itu bukan sesuatu yang baru. Kamu sudah dapat dulu waktu SMA, jadi sekarang lebih ke refreshing, tapi juga untuk menekankan frase-frase dan penggunaan kata-kata untuk kita meminta, menawarkan, menolak dengan menggunakan modals, menggunakan would you mind, dan juga bagaimana cara apologizing yang lebih baik dibandingkan dengan cuma bilang sorry gitu ya. Dan sebagai penutup, kalian sekarang masuk ke morning dan silakan klik quiz of the day yang terkait dengan topik hari ini ya. Jadi silakan cek juga deadline-nya, jangan sampai lewat deadline pengerjaannya. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan quiz and I'll see you next week.